Selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini kita akan memulai perkuliahan kedua di minggu pertama Statistika Geodesi. Dan dalam perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai statistika dan probabilitas. Materi perkuliahan hari ini dibuat oleh Pak Bambang Setiaji. Jadi mungkin Anda paham bahwa dalam perkuliahan Statistika Geodesi kita menggunakan slide yang sama. Jadi nanti ada materi yang slide-nya pun dibuat oleh Pak Irwan Gumilar ataupun dibuat oleh saya, tetapi disajikan oleh masing-masing dosen. Dalam perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai statistika dan probabilitas. Jadi saya akan menjelaskan sebanyak 14 slide untuk kemudian nanti baru saya akan membuka kesempatan untuk berdiskusi. Dalam pembahasan sebelumnya, Pak Bambang telah menjelaskan bahwa statistik adalah suatu cabang ilmu yang memberikan suatu metode untuk mengelola. Yang dimaksud dengan mengelola adalah bagaimana, termasuk dalam konteks mengelola itu adalah domain pengamatan atau domain observation, kemudian mengolah dan juga menganalisis. Jadi dalam konteks statistik kita belajar juga bagaimana mengumpulkan data. Jadi dan dalam bidang kita khususnya geodesi kita sangat dekat dengan measurement ataupun observations dan kemudian processing, dalam hal ini mengolah, dan kemudian menjadikannya menjadi suatu informasi. Dalam konteks kita yaitu informasi spasial. Jadi tiga hal tersebut tidak pernah bisa terpisahkan dalam bidang geodesi dan juga dalam bidang statistik, yaitu collecting atau kita menyebutkannya measurement ataupun observations, kemudian mengolah atau kalau dalam bahasa kita adalah processing, dan calculating kalau di kita, kemudian menganalisis, dan itu sama juga, kita pun melakukan analisis, dan produk akhirnya adalah kemudian menyajikannya dalam bentuk informasi. Jadi semua domain tersebut masuk ke dalam domain statistik. Dan yang terpenting bahwa di akhir kita harus memberikan suatu jawaban atas suatu persoalan dari fenomena alam, atau kita harus menarik suatu informasi atau kesimpulan dari suatu fenomena alam. Kesimpulan yang kita ambil bisa jadi merupakan masukan untuk bidang yang lain. Jadi produk akhir dari kita bisa jadi merupakan awal dari produk akhir bidangnya yang lain, ataupun kebalikannya, produk dari bidang yang lain merupakan input dari bidang kita. Jadi dan keseluruhan bisnis proses itu terangkum dalam pembahasan statistik. Jadi statistik adalah salah satu bidang penting di dalam ilmu kita, ilmu geodesi dan geomatika. Nah, di dalam proses untuk melakukan aktivitas statistik, maka kita berhadapan dengan ketidakpastian. Jadi dalam hal apapun. Jadi pada saat kita mengambil keputusan, misalnya Anda misalnya keluar rumah, maka Anda akan berhadapan dengan ketidakpastian. Apakah di luar Anda akan bertemu, misalnya niat Anda keluar untuk cari makan, misalnya Anda ingin makan pagi ini makan nasi goreng gitu ya. Tapi begitu keluar baru beberapa meter Anda melihat ada yang jual gorengan gitu ya, gorengan, dan Anda tertarik gitu. Ataupun beberapa meter dari tempat Anda jual gorengan ada yang jual nasi kuning atau jual bubur gitu. Jadi kita sering berhadapan dalam dunia nyata, kita sering berhadapan dengan kondisi ketidakpastian, dan untuk itu Anda harus mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambil berdasarkan informasi statistik kemudian disebut dengan keputusan yang berbasiskan ilmiah atau educated guesses. Jadi kita menebak atau mengambil keputusan dengan cepat. Jadi kemampuan prosesor dalam otak kita mengumpulkan semua informasi, begitu keluar ada banyak orang berjualan, kita harus dengan cepat menebak, mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang pernah Anda lakukan. Jadi kalau Anda beli nasi kuning, implikasinya mungkin enak, tapi kemudian Anda harus keluar uang lebih banyak begitu.
Nah, proses itu kemudian kita lakukan, dan itu yang disebut dengan educated guesses. Atau bisa juga keputusan yang kemudian Anda tidak punya data apa-apa untuk mengambil keputusan, hanya feeling saja gitu ya, feeling tapi tidak berdasarkan data, maka kita sebut dengan pure guesses. Seringkali kita berhadapan dengan kedua kondisi tersebut, dan proses ilmiah dalam mengambil keputusan memerlukan informasi statistik. Jadi pada saat kita akan berusaha untuk mengambil educated guesses ataupun scientific based decision, maka kita memerlukan statistical informations. Di dalam bidang keilmuan sekarang berkembang evidence based decision making. Jadi mengambil keputusan berdasarkan evidence, dan evidence itu dikumpulkan berdasarkan tadi kembali di awal, berdasarkan proses mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data. Akhirnya jadi evidence, jadi sebuah bukti, sehingga kemudian pengambilan keputusan kita akan bisa jauh lebih baik. Baik, ini contohnya, misalnya pengambilan keputusan yang tidak terlalu tepat. Misalnya seseorang, misalnya saya gitu ya, saya biasa bikin omelet dengan 4 telur gitu. Jadi 4 telur, terus kemudian dikocok, kita bikin omelet. Tapi kemudian saya mendapatkan pengetahuan atau informasi dari pakar bahwa 1 dari 4 telur itu mengandung bakteri salmonella. Jadi ternyata ada yang ngasih tahu saya bahwa 1 dari 4 telur itu mengandung salmonella. Dan kemudian saya mengambil keputusan. Jadi saya bikin omelet dengan 3 telur saja gitu ya. Karena kalau 4 telur, satunya salmonella. Jadi kalau 3, saya berasumsi bahwa kalau 3 ya tidak ada salmonellanya, karena kan 1 dari 4 gitu. Jadi kalau cuma 3 berarti nggak ada. Nah, ini adalah contoh keputusan yang diambil tidak berdasarkan proses statistik. Jadi kita hanya mengasumsikan bahwa kalau 3 tidak ada salmonellanya, karena salmonella itu berbahaya ya, bisa mengakibatkan penyakit salmonellitis kalau tidak salah ya. Jadi tetap ini contoh pengambil keputusan yang tidak tepat. Bagaimana kemudian kita melakukan proses memutuskan berdasarkan pengetahuan yang tidak ilmiah. Ini menjadi penting sekali untuk Anda pahami. Baik, saya akan coba teruskan kembali pembahasannya. Nah, statistik sendiri memiliki 2 aspek, jadi ada 2 sudut pandang mengenai statistik. Mungkin suatu saat Anda bisa berdebat panjang dengan rekan Anda di matematik, misalnya, kok di geodesi ada statistik sih gitu ya. Jawabannya sederhana, karena statistik sendiri adalah suatu bidang yang bisa jadi merupakan bidang teoritis dan juga bidang terapan. Kita mengambil yang kedua, yaitu kita mengambil bidang terapan, aspek aplikasi dari statistik. Tentu saja untuk bisa menerapkan atau mengaplikasikan statistik dalam bidang kita harus memahami konsep teoritisnya. Tetapi kita tidak perlu kemudian mendalami riset terkait dengan teoritis, tetapi riset kita adalah riset yang aplikatif. Dan menurut saya, orang bisa berbeda pendapat. Saya sangat tertarik dengan bagian yang kedua, yaitu menerapkan aspek statistik dalam bidang keilmuan kebumian, khususnya geodesi dan geomatika. Dan saya menemukan banyak hal-hal yang menarik pada saat kemudian statistik diterapkan di bidang keilmuan geodesi dan geomatika, khususnya kalau bidang saya bidang kebencanaan. Jadi banyak hal yang kemudian kita bisa terapkan, misalnya sebagai contoh, misalnya penerapan statistik dalam bidang saya adalah menentukan suatu lokasi yang berpotensi besar untuk menghasilkan gempa yang magnitud di atas 8 di masa depan misalnya. Untuk itu kemudian saya menggunakan pengetahuan statistik yang saya pelajari dalam bidang geodesi dan geomatika, diterapkan untuk bidang kegempaan. Dan banyak hal yang menarik yang kemudian bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Jadi ada 2 sudut pandang di dalam statistik, yaitu statistik yang bersifat teoritis, dan yang kedua adalah statistik yang bersifat aplikatif atau terapan. Dan kita masuk ke dalam statistik yang kedua, yaitu lebih
aspeknya adalah aspek terapan. Baik, uh, di dalam statistik kita selalu berhadapan dengan data, dan idealnya adalah pada saat kita menerapkan statistik untuk bidang keilmuan kita, maka seluruh data, seluruh cerita mengenai data itu kita miliki. Jadi idealnya kemudian kita bisa merangkum semua informasi, kita ambil, dan akhirnya kita bisa memberikan cerita yang komprehensif. Kenapa? Karena kemudian seluruh sisi bisa kita lihat gitu ya. Ini ibaratnya seperti Anda mungkin pernah mendengar cerita orang melihat gajah tapi dengan mata tertutup, maka kemudian orang melihat gajah sebagai bentuk yang berbeda-beda gitu ya. Dan itu persoalan paling serius dalam statistik. Jadi persoalan di dalam statistik yaitu menemukan suatu populasi berdasarkan informasi yang seringkali tidak lengkap. Jadi populasi didefinisikan adalah informasi yang lengkap terkait suatu objek, bisa jadi misalnya individu gitu ya, yang kita gali, yang kemudian kita dapatkan informasinya. Seringkali bahwa informasi tersebut tidak pernah lengkap gitu ya. Anda kalau kenal seseorang sekali dua kali, mungkin bisa jadi hanya sisi buruknya yang Anda ketahui. Jadi Anda berusaha mengambil populasi informasi akan orang tersebut, tapi pas yang dapat bukan sisi yang baik. Ataupun kebalikannya, Anda berusaha menggali sifat seseorang, pas yang muncul yang baiknya. Dan bisa jadi yang baik itu merupakan sampel yang Anda dapatkan mengenai orang tersebut, yang sebetulnya tidak mewakili populasi perilaku dari orang tersebut. Jadi itu persoalan dalam statistik. Jadi persoalan utama di dalam bidang statistik adalah berusaha untuk memahami perilaku dari populasi berdasarkan informasi yang terbatas. Untuk keperluan tersebut, maka kemudian diperkenalkan beberapa simplifikasi dari populasi. Simplifikasi yang pertama, ini tidak terlalu sering digunakan, yaitu populasi yang numeris gitu ya. Populasi yang dimana kita bisa menumerikan perilaku dari populasi tersebut. Seringkali kita tidak bisa menumerikan perilaku, atau seringkali kita tidak bisa menumerikan kondisi dari populasi. Jadi ada misalnya kalau kita kembali bercerita mengenai orang gitu ya. Orang itu bisa kita numerikan berdasarkan apa misalnya? Berdasarkan apa? Berdasarkan tinggi badan, yang kemudian pasti tingginya berapa. Berdasarkan apa? Misalnya lebar mata misalnya. Ataupun mohon maaf, misalnya tinggi hidung gitu ya. Ada riset yang menarik mengenai tinggi hidung orang Indonesia, dan ternyata tinggi hidung orang Indonesia itu berapa ya? Saya lupa ya. 2,2 cm gitu dari dasar, dan itu plus minusnya itu sedikit gitu. Jadi sebenarnya kita itu mirip semua gitu ya, dari mulai Sabang sampai Merauke itu sebenarnya mirip. Tetapi ini adalah upaya untuk menumerikan populasi, dan bisa jadi tidak mewakili perilaku dari orang tersebut. Jadi populasi biasanya kemudian dibagi dalam populasi yang umum, ada populasi numerik. Tentu saja ada bagian-bagian yang lain definisi dari populasi ya. Ini yang kemudian paling populer diantaranya populasi secara numerik. Atau mungkin numerik dalam konteks jumlah misalnya. Misalnya dari seluruh mahasiswa. Jadi ini contoh populasi yang bisa dihitung. Ada populasi yang tidak bisa dihitung atau kita belum mampu untuk menghitungnya. Misalnya adalah jumlah mahasiswa di suatu kampus. Kemudian kita bisa menumerikan berdasarkan kelompok, misalnya yang pintar. Pintar pun sebenarnya tidak mudah untuk menumerikan ya. Bagaimana kita bisa mengklaim seseorang lebih pintar dari yang lain? Mungkin dengan angka numerik sederhana, yaitu IP. Walaupun IP bukan jaminan gitu ya bahwa seseorang dianggap lebih pintar. Banyak kasus, kalau di zaman saya, mungkin di zaman Anda mungkin berubah ya. Mereka yang IP-nya baik kemudian tidak selalu kemudian karirnya pun berakhir dengan baik. Jadi tidak selalu kemudian itu menjadi sebuah indikator utama dari kepintaran.
ataupun ganteng gitu ya. Bagaimana itu lebih sulit lagi, bagaimana menumerikan ganteng itu susah gitu ya. Ada orang yang berusaha, tapi menurut saya itu kan sebuah penilaian yang subjektif gitu ya. Kemudian jomblo, jomblo pun bagaimana membuat angkanya menjadi numerik gitu ya. Atau bisa ya, saya kurang paham. Mungkin bisa. Tapi itu adalah contoh bagaimana membuat informasi menjadi sebuah populasi menjadi sebuah numerik, informasi mengenai populasi dalam angka-angka yang numeris. Nah, persoalannya adalah kita selalu berhadapan dengan sampel. Jadi himpunan bagian dari populasi yang dijadikan sebagai data untuk mengambil informasi. Itu kan yang menjadi persoalan kan ya. Jadi kita selalu berusaha untuk mengambil data sebagian untuk bercerita keseluruhan. Dan itu berlaku dalam bidang kita ya, dalam bidang geodesi dan geomatika juga. Jadi kita mengambil data yang sifatnya sangat terbatas, yang harapannya kemudian dengan data yang terbatas kita bisa menggambarkan keseluruhan populasi yang sebetulnya populasinya tak berhingga. Jadi persoalan pertama dalam statistik adalah berusaha mengambil sebuah sampel yang sampel tersebut mewakili suatu populasi. Misalnya, Anda berusaha mengambil sebuah sampel, mohon maaf, dari data mahasiswa yang tadi. Jadi kemudian Anda mengambil sampel, kira-kira ini sampelnya betul tidak gitu ya. Sampel yang diambil ini kan mewakili sebagian mahasiswa yang tadi jomblo, sebagian yang ganteng. Tapi bagian yang ganteng ini beririsan juga dengan ganteng dan jomblo gitu ya. Malahan ada irisan yang ketiga yang ganteng, jomblo, dan pintar gitu ya. Jadi bisa jadi bahwa sampel ini tidak tepat. Kalau ingin sampel ya harusnya terpisah gitu ya, independen, tidak ada sampel yang berkorelasi satu sama lain. Jadi ini contoh kesulitan dalam mengambil sampel. Jadi proses mengambil sampel ataupun metodologi dalam mengambil sampel ataupun metode untuk menguji sampel merupakan bahasan dari statistik, termasuk dalam statistik kita juga, dalam statistik geodesi. Nah, kalau dalam bidang kita mengambil sampel untuk menggambarkan populasi berdasarkan pengukuran. Jadi kita melakukan measurement sebagai upaya kita untuk mengobserve gitu ya, untuk mengobserve sesuatu, ya udah kita measure, kita ukur gitu ya dengan angka-angka numeris. Kita berusaha menjelaskan populasi numerik dengan menggunakan sampel. Nah, biasanya pengukuran kita terbatas. Jadi kita tidak bisa mengukur banyak. Ada yang kemudian rule of thumb-nya, jadi aturan dasarnya itu kalau Anda bisa mengambil data 30 kali itu cukup gitu ya. Ada beberapa data yang bisa dilakukan berkali-kali. Anda cuma mencet satu tombol, data berkali-kali keluar. Contohnya apa? Data GPS gitu ya. Data GPS itu kalau Anda nyalakan, maka Anda dapat data GPS yang sederhana ya. Satu data, 1 detik. Jadi sebutnya 1 Hz gitu ya, 1 data 1 detik. Jadi Anda kalau misalnya mengamati 1 menit pun sudah dapat 60 data. Malah kan GPS yang lebih bagus 10 Hz, artinya 10 data dalam 1 detik. Artinya kalau Anda mengumpulkannya dalam waktu 1 menit, Anda sudah dapat 600 data. Bahkan sekarang sudah ada yang 100 Hz, 1 data 1 menit, 1 detik itu sudah ada 100 data. Jadi kalau 60 menit sudah ada 6.000 data. Jadi aturan ini dengan metodologi modern itu mudah sekali untuk dipenuhi. Zaman dulu sulit, saudara-saudara. Bayangkan Anda kalau melakukan pengamatan di awal tahun 1900-an gitu ya, dan bidang geodesi salah satu yang tertua di dunia. Kita sudah punya jaringan pengamatan geodetik sejak tahun 1800-an gitu ya. Dari mulai Jawa, Sumatera. Bayangkan untuk mengamati Pulau Sumatera dari Pulau Jawa, maka Anda harus naik ke gunung tertinggi yang ada di Banten gitu ya. Naik ke bukit tertinggi di Banten, pasang alat di situ, kemudian pasang alat lagi di salah satu bukit paling tinggi di Lampung, sehingga Lampung terlihat dari Banten.
maka kemudian kita bisa mengamati Sumatera relatif terhadap Jawa. Dan tidak mungkin mengamati sampai dapat 600 data gitu ya, atau bahkan 6.000 data. Kalau contoh GPS zaman dulu ya harus diamati paling paling baik Anda mungkin bisa mengambil data ya 10 data gitu ya, karena kemudian kondisi yang sangat berat. Jadi persepsi kita mengenai sampel yang baik terhadap populasi itu berubah, dan kemudian itu yang kemudian membawa pembahasan statistik kita sekarang menjadi persoalan big data. Itu yang kemudian membuat bidang kita geodesi dan geomatika shifting dari hanya urusan mengambil data menjadi menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar. Itu adalah masa depan bidang kita. Jadi big data itu merupakan salah satu kunci dalam perkembangan bidang geodesi, karena pengukuran sudah no issue lagi, sudah nggak ada masalah lagi. Orang ngukur tinggal mencet sekali, problemsnya sesudah itu, analisisnya, proses statistiknya. Sehingga bidang statistik selalu valid gitu ya setiap saat, karena persoalannya akan muncul kembali dalam bentuk yang berbeda, tetapi dengan konsep yang kemudian tetap sama. Baik, contohnya misalnya mengukur jarak tadi ya. Mengukur jarak ini data, foto yang diambil Pak Bambang. Mengukur jarak dengan pita ukur. Anda mengukur sekali dengan ukur 2 kali, 3 kali, itu hasilnya kemungkinan berbeda gitu ya. Mengukur, Anda taruh lagi, terus Anda mulai mengukur lagi, bisa jadi kemudian cara narik Anda berbeda, bisa jadi cara pegang yang jalon yang warna merah juga sedikit bergeser gitu ya, dan hasilnya berbeda. Itu bagian dari proses statistik mengambil sampel untuk mendapatkan informasi mengenai populasi. Nah, kenapa sampel yang diambil? Karena kalau ngukurnya seluruhnya dari pagi sampai pagi lagi ngukur jarak, biayanya akan mahal sekali, Anda capek sekali ya. Dan tidak mungkin mengamati seluruh populasi gitu ya. Kalau populasinya banyak sekali ngukur, ya sudah habis waktu kita. Kemudian bisa jadi kalau mengambilnya banyak belum tentu jadi lebih baik juga gitu ya. Begitu tambah banyak Anda tambah capek, dan akhirnya kesalahannya tambah banyak. Begitu diuji jadi tambah buruk juga gitu ya. Jadi belum tentu bahwa mendapatkan mendapatkan sampel dalam jumlah yang banyak karena ingin mendekati populasi bisa jadi bukan suatu solusi yang terbaik, karena kemudian kondisi membuat Anda menjadi tidak konsisten pada saat melakukan pengamatan. Dan seringkali bahwa pengujian yang, jadi kan begitu sampel diuji terus Anda harus mengambil kesimpulan, dan mengujinya pun sampling gitu ya. Misalnya Anda pengen menguji rasa dari makanan gitu kan, nggak mungkin Anda, kalau makanannya buat dijual, nggak mungkin Anda nguji semua sampai makanannya habis. Oh enak gitu, bisa dijual. Tapi udah habis, udah nggak ada lagi yang bisa kita dapatkan. Sehingga memang pengamatan biasanya pun terbatas, dan it's okay terbatas tuh nggak apa-apa, tapi asal ada dasar keilmuan statistik untuk mengambil data dalam jumlah terbatas tersebut. Baik, jadi sampel statistik itu adalah suatu nilai yang menggambarkan perilaku dari sampel, yang harapan kita, ini harapan ekspektasi kita, menggambarkan perilaku dari populasi atau menggambarkan parameter-parameter kunci dari populasi. Jadi salah satu persoalan dalam statistik adalah mendapatkan informasi ataupun karakteristik dari populasi berdasarkan pemilihan sampel yang terbaik. Jadi itu persoalan di dalam bidang kita, dalam bidang statistik. Misalnya memahami perilaku dari populasi berdasarkan perilaku dari sampel. Jadi suatu saat kalau ada orang lihat mahasiswa geodesi itu seperti apa ya gitu ya. Begitu ketemu lagi nonton acara ini gitu ya, oh berarti mahasiswa geodesi ini seperti itu gitu ya. Padahal bisa jadi ini adalah kegiatan sampling yang tidak menggambarkan keseluruhan kegiatan atau perilaku dari aktivitas mahasiswa geodesi. Baik, demikian awal dari perkuliahan ini. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih.